Mantan kanselir Jerman dikecam karena bertemu Presiden Rusia Putin. Dalam wawancara dengan media Jerman, mantan kanselir Jerman Gerhard Schröder menyatakan bahwa dirinya tak perlu meminta maaf atas persahabatannya dengan Vladimir Putin. Mantan kanselir Jerman ogah meminta maaf atas tindakannya melakukan pertemuan pribadi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari Kompas.com, pertemuan Gerhard dan Vladimir Putin lantas menjadi perbincangan. Bahkan Gerhard mendapat kecaman karena pertemuan pribadi dikatakan dengan Vladimir Putin ini dilakukan oleh Schröder pergi berlibur ke Moskow. Dilansir Guardian, Schröder mengatakan kepada media Jerman dalam sebuah wawancara panjang bahwa dia tidak perlu meminta maaf atas persahabatannya dengan Putin yang dia temui minggu lalu saat berkunjung di ibu kota Rusia. Dalam wawancara selama 5 jam dengan majalah Stream dan penyiar RTL, dia tidak memperingatkan dan memberikan pandangan langsung tentang pola pemikir pimpinan Rusia itu. Namun dia mengatakan bahwa setelah berdiskusi dengan Putin, dia pikir konflik dengan Rusia dapat diselesaikan dan membutuhkan lebih banyak negosiasi yang harus dipimpin oleh Jerman dan Prancis. Schröder juga merekomendasikan status netralitas gaya Australia untuk Ukraina untuk wilayah Donbas di Ukraina Timur. Tapi Schröder tampaknya tidak akan tertarik untuk berbicara tentang kekejaman pasukan Rusia sejak dimulainya tahap baru dalam konflik, termasuk pembantaian di Bucha, juga kematian ribuan warga sipil di seluruh negeri saat penduduk wilayah timur dan selatan. Deportasi paksa ribuan orang Ukraina dan tuduhan bahwa Kremlin berusaha membasmi penduduk juga tampaknya tak akan dibahas Schröder. Schröder sebelumnya mendapat kecaman keras karena hubungannya bisnisnya dengan perusahaan gas milik negara Rusia Gazprom. Namun menurut pemerintah Jerman dan Siemens, pihak Moskow yang seharusnya disalahkan atas penolakannya untuk menerima pengiriman turbin. Schröder menghanggapi penyelidikan oleh Sosial Demokrat di mana ia telah menjadi anggota sejak tahun 1963 atas hubungan Kremlin dan penolakannya untuk menjauhkan diri dari Putin. Dikutip dari Reuters, Schröder menjabat kanselir Jerman pada tahun 1998 hingga 2005. Schröder dan Putin memang dikenal teman dekat, bahkan menurutnya menjauhkan diri dari Putin saat ini tidak dapat membantu situasi. Saat menjabat, kanselir Gerhard Schröder adalah pendukung kuat proyek pipa Nord Stream yang digunakan untuk memasok gas Rusia langsung ke Jerman. Ia menjadi petinggi di beberapa perusahaan energi Rusia seperti Nord Stream AG, Ronev, dan Gazprom selesai mundur dari jabatannya. Namun setelah kritik keras Schröder pada bulan Mei dimundur dari Dewan Perusahaan Minyak milik negara Rusia Shurov dan menolak nominasi untuk posisi Dewan di Gazprom. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam tindakan mantan kanselir Jerman Gerhard Schröder menjijikan buntu pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky merespon dengan pahit gagasan berundi dengan Rusia yang disampaikan mantan kanselir Jerman Gerhard Schröder. Menurutnya sungguh menjijikan ketika mantan pemimpin negara besar dengan nilai-nilai Eropa bekerja sama Rusia yang mana sedang berperang melawan nilai-nilai itu. Untuk membantah pernyataan Schröder dengan mengatakan setiap dialog bergantung pada gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia. Bulan lalu ia mengatakan kesepakatan mengenai pengiriman gandum dari Ukraina yang bertujuan untuk meredakan krisis pangan global mungkin menawarkan jalan ke depan. Pengiriman pertama kapal gandum sejak perang dimulai 5 bulan lalu berlayar melewati Selat Bosporus pada 3 Agustus 2022 kemarin dalam perjalanan menuju Lebanon. Berita baiknya adalah Kremlin ingin menegosiasikan solusi. Keberhasilan pertama, kesepakatan gandum mungkin perlahan-lahan dapat diperluas sampai gencatan senjata. Merespon pernyataan itu, penasihat Presiden Ukraina Mykola Podolyak menggambarkan Schröder sebagai suara dari kerajaan Rusia. Menurut Podolyak, bila Moskow ingin dialog, bolanya ada di kerajaan. Pertama gencatan senjata dan penarikan pasukan, kemudian baru dialog konstruktif. Dalam pernyataannya, Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Rusia mengatakan, Rusia terlibat dalam aktivitas militer di timur, laut, dan selatan Ukraina. Rusia menembaki dan meluncurkan serangan udara ke lusinan kota di wilayah Kharkiv. Militer Rusia mengatakan serangan juga dilakukan di dekat pusat kota Kramatorsk yang hendak mereka rebut saat bergerak ke selatan. Laporan dari Pentagon tidak dapat diverifikasi secara mandiri. Militer Ukraina mengatakan Rusia mulai bergerak dan menggelar serangan militer ke kampung halaman Zelensky di Kiev, Ukraina Tengah.